Ada pertanyaan? Mengikir gigi karena bekas kecelakaan, apakah boleh? Tadi, apakah dengan kecelakaan itu gigi menjadi rusak? Oh, numpuk-numpuk misalnya, oh yang mestinya ke arah bawah, marah ke arah depan misalnya, ya ketika rusak seperti ini, tentu boleh diperbaiki. Tapi ketika hanya memperindah, mempercantik, itu termasuk merubah ciptaan. Tidak boleh seperti kulit hitam dibikin supaya putih, hidung pesek supaya dibikin menjadi mancung, alis tebal supaya dibikin tipis dan sebaliknya. Ini merubah ciptaan, tidak boleh. Setelah sholat isyraq, apa masih dimungkinkan sholat duha? Sebetulnya tidak ada. Sholat isyraq, sholat suruk tidak ada. Yang benar itu adalah sholat duha di awal. Duha itu bisa awal, bisa akhir, bisa pertengahan. Waktu duha itu panjang sekali. Ya. Dari mulai matahari agak meninggi sedikit sampai beberapa menit sebelum duhur. Itu waktu duha. Khilaf bainal ulama, apakah semakin siang semakin afdol? Ini ada khilaf bainal ulama. Sebagian mengatakan semakin siang semakin mendekati duhur semakin afdol, dengan ucapan Nabi ketika unta-unta mulai kepanasan. Silahkan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Adapun 12 rakaat hadisnya dhaif. Menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud, apakah dari awal sampai akhir? Iya. Iya. Dari awal kita at-tahiyat, dari awal kita tasyahud, kita menggerakkan jari kita. Dan itu membikin setan sakit. Asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Lebih sakit daripada setan itu dipukul dengan besi. Bangun dari sujud, tangan harus dikepalkan atau dilebarkan. Ini khilaf, saya tidak bisa menjawab. Safar dari Jakarta ke Surabaya, bolehkah sholat di kereta sambil duduk karena tempatnya sempit? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Sholat sambil duduk, sholat wajib kan tidak boleh, harus berdiri. Tapi ini nggak bisa, maka boleh sambil duduk. Tapi betul-betul nggak bisa ya. Ketika bisa, taruhlah seperti di pesawat Saudi, nah, itu kan bisa. Kita sambil berdiri. Kok milih duduk? Ya tentu tidak boleh. Gitu. Atau seandainya di kereta itu ada tempat sedikit, kita bisa berdiri di situ, ya tentu kita lakukan. Artinya jangan bermudah-mudah. Usaha dulu, cari tempat dulu, kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah, duduk. Wallah. Ya? Iya, tentu tidak boleh kita buru-buru mengatakan, nah ini nggak bisa nih, kita belakangi kiblat saja, jangan buru-buru. Oh, cari tempat, bisa menghadap kiblat, alhamdulillah lakukan di situ. Kok nggak ada, nggak memungkinkan, ya sudah. Intinya, syariat itu jangan kita permudah. Kita berusaha dulu untuk betul-betul taat kepada Allah sesuai dengan syariat Nabi SAW. Kalau memang tidak sanggup, tidak bisa, baru. Ya, seperti tayamum di pesawat. Nanti dulu kan ada air. Lah, air kan buat cebok, buat ini.
pilot, pramugari, kru pesawat melarang kaum muslimin wudhu di toilet pesawat, suruh tayamum saja, itu karena apa? Karena mereka nggak tahu bahwa wudhunya Nabi itu cukup dengan segini. Ya mereka nggak tahu. Dikiranya wudhu itu harus 1 liter 2 liter. Ya, wudhu Nabi cukup hanya segelas aqua itu. Cukup, sangat cukup. Kalau betul-betul mengikuti cara Nabi. Ya, diambil, kemudian digosokkan ke wajah, cukup 1 kali, cukup sekali, sangat cukup. Kan pernah ada tabi'in yang mengatakan, aku nggak cukup kalau cuma 1 mud. Marah sahabat ini, yang jauh lebih mulia dari engkau, cukup 1 mud. Yang dimaksud Nabi SAW. Ya, wallahu. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.